teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Tentunya dalam konten podcast, Vokasi dalam Podcast bersama saya, Viana Rahmatika sebagai pembawa acara kali ini. Baik, euforia yang sangat luar biasa ini masih kerasa ya di H+1 pemilu ya. Tepatnya hari ini kita take video nih ya di H+1 pemilu. Jadi saya rasa teman-teman ini masih punya semangat yang sama ya seperti kemarin karena kita menunggu hasil dari pemilu itu juga tentunya. Nah, sambil rebahan, sambil ngopi-ngopi cantik juga nih ya teman-teman ya. Yuk kita bahas beberapa program atau beberapa poin yang sebenarnya kita tunggu-tunggu juga nih ya sebagai teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman SMA SMK nih tentunya. Dan jangan khawatir, saya di sini nggak sendirian, jadi saya ditemenin oleh narasumber yang luar biasa tentunya yang kita nanti-nantikan karena jadwalnya sangat padat banget nih ya kayaknya teman-teman ya. Jadi kita ada kesempatan hari ini untuk mendatangkan beliau dan langsung aja kita kenalan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrudin Pakaja dari Universitas Gadjah Yana Malang. Kebetulan saya sehari-harinya adalah dosen dan sekarang bertugas di Divisi Marketing dan Admisi Universitas Gadjah Yana Malang. Mungkin itu ya perkenalan dari saya, Mbak Vianda. Ya, baik, Monggo. Bapak. Oke. Biar lebih akrab ya Pak ya. Jadi saya bisa panggil Bapak dengan Igo aja, Pak Igo. Nah itu dari mana Pak? Kok panggilannya Pak Igo? Tadi nama panjangnya kayaknya nggak ada Pak Igonya ya? Ya, jadi kalau Igo itu sebenarnya berasal dari nama yang diberikan oleh dosen akademik saya ketika S1 dulu. Jadi saya itu karena beliau setiap kali ketemu susah nyebutin nama Fahrudin, jadi saya lebih dikenal dengan Gorontalo. Oh gitu. Nah di semester akhir itu saya sudah jarang ke kampus karena banyak proyek di luar. Jadi setiap ketemu dia selalu panggil, ini Gorontalo, kemana saja? Ini Gorontalo, ini Gorontalo. Akhirnya dia bilang, weh saya singkat nama aja jadi Igo. Dari situ itu melekat nama Igo sampai dengan lulus. Hanya teman-teman banyak yang manggil Igo. Gitu. Ternyata filosofinya menarik juga ya Pak dari Pak Igo itu tadi. Siap. Oke, berarti sudah ketahuan nih ya kalau Pak Igo ini dari Gorontalo. Luar biasa jauh ya Pak ya. Jauh. Iya. Kok bisa sampai ke Jawa ini Pak? Dulu kuliahnya di sini dan dapat promosi dari om sama tante buat kuliah di sini. Alhamdulillah, oke, luar biasa. Dan jadi warga Malang sekarang karena nyonyanya juga orang Malang. Wih, nah itu yang keren ya teman-teman. Dapat ijazah sama ijabsah. Wah, ya itu satu kesatuan kayaknya ya. Ijazah dan ijabsah. Benar Mbak Fiana. Oke, Pak Igo nih sepertinya hari ini masih semangat ya Pak ya? Insya Allah semangat. Dan kabarnya gimana Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi sedikit aktivitas di UM, ada teman yang ujian, kemudian saya lanjut ke sini. Keren. Karena ini sepertinya Pak Igo ini akhir-akhir ini sibuk banget ya teman-teman ya. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita atur waktunya juga pasnya di hari ini ya Pak ya. Sebenarnya udah kita nantikan dari hari-hari sebelumnya, tapi hari ini pokoknya saya mau bahas banyak nih Pak ya. Amin. Saya juga terima kasih sudah diundang ke podcast ini ya. Luar biasa bisa mengisi acara ini. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Pak Igo. Jadi sama-sama Mbak Fiana. Di sini nanti sama saya kita bakal bahas beberapa program yang sudah banyak di-requestkan oleh teman-teman nih Pak. Siap. Ya, dan program tersebut salah satunya adalah program di dunia pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi langsung aja program yang akan kita bahas sekarang ini adalah program beasiswa. Oke, baik, siap. Nah, program beasiswa ini kan sudah bukan menjadi rahasia publik lagi ya Pak ya, bahwa program ini merupakan salah satu yang paling dinanti-nanti oleh teman-teman mahasiswa atau pelaku dunia pendidikan ini, termasuk teman-teman SMK dan SMK, begitu Pak. Nah, tapi sayangnya program beasiswa ini tuh mungkin informasinya ini kurang ini apa ya, kurang tersebar luas, sekali, kurang banyak dipahami dan tidak mengena. Iya, betul sekali itu Pak yang jadi permasalahan sehingga saya minta tolong untuk
Pak Igo di sini nge-share kepada teman-teman nih, teman-teman SMA, SMK tentunya Iya, juga ya yang siap. sedang mempersiapkan diri untuk masuk di dunia pendidikan lebih lanjut di perguruan tingginya. Baik, seperti saya itu. share sesuai dengan kapasitas dan informasi yang saya tahu ya, Mbak Monggo, Viana, insya Bapak. Allah. Iya. Baik, Bagaimana Pak program beasiswa di Indonesia? baik gini. Jadi saya membaca katalog beasiswa tahun 2023. Jadi berkaca dari katalog tersebut, saya membagi atau di beasiswa di katalog tersebut membagi beasiswa menjadi 2 poin penting. Pertama, beasiswa yang berasal dari luar negeri, dan yang kedua beasiswa yang berasal dari dalam negeri. Oke. Nah, seperti seperti itu. yang Oke. saya tahu ini ya. Berarti benar Pak, informasinya itu belum terlalu nyampe ya ke teman-teman, karena Ya. saya pribadi yang beasiswa S1 tuh taunya cuma dalam negeri aja. Nah, Iya. ini menarik pasti ya Pak ya untuk dibahas. Benar. Ya. Jadi beasiswa itu ada 2, yang dari luar negeri itu pun ada turunannya 2 biasanya secara umumnya. Jadi beasiswa yang orang sering bilang scholarship yang berasal langsung dari pemerintah luar negeri, misalnya beasiswa scholarship dari Australia, beasiswa scholarship dari Inggris. Nah, itu beasiswa yang didanai oleh pemerintah yang berasal dari negara tujuan. Kemudian di beasiswa luar negeri itu juga ada yang didanai oleh universitas luar negeri. Jadi beberapa universitas seperti Khalifah yang ada di Arab, kalau saya nggak salah di Qatar, itu dia mempunyai beasiswanya sendiri. Kemudian di Korea juga kalau banyak yang tertarik, saya kemarin habis baca ada sekitar 3 universitas di Korea yang memberikan beasiswa dari perguruan tingginya sendiri. Dan sekedar informasi, karena beasiswa di luar negeri itu pakai kursnya dolar, Iya. jadi lumayan untuk pendapatannya. Seperti itu Mbak Fianda. Kalau yang dari luar negeri. Jadi ini ya Pak ya, mahasiswa-mahasiswa yang atau mungkin teman-teman SMA, SMK ini yang pengen untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri pun Ada itu juga beasiswa, ya. bukan jadi masalah ya Pak, Bukan jadi biayanya masalah. itu, karena beasiswa luar negeri pun sanggup untuk Sanggup, nge-cover ya. gitu. Dan sekarang kalau saya nggak salah itu sudah dibuka untuk beberapa beasiswa baik scholarship atau dari perguruan tinggi untuk ke luar negeri. Ya, nanti mungkin bisa di-share sama tim, nanti saya Oke. bagikan linknya. Ya, Ada beberapa yang siap. sudah terbuka. Gitu. Nah itu Pak, jadi mungkin karena kurangnya informasi ya, jadi kita ini, saya memposisikan diri sebagai mahasiswa juga, dan dulu saya juga pernah mencari-cari info beasiswa. Nah maka dari itu ya sekarang bukan jadi masalah ya Pak, Bukan biaya jadi itu masalah kalau untuk mau sekolah. iya betul sekali, dan peluangnya sangat terbuka berarti Sangat ya Pak ya? terbuka karena semua bisa akses dan semua bisa daftar. Ya, betul. Kalau ke luar negeri pasti syarat utamanya itu harus lulus TOEFL atau IELTS. Nah, Itu aja. gitu. Berarti kalau untuk teman-teman SMA, SMK nih harus mempersiapkan sejauh mungkin ya Pak ya, Iya, persiapannya untuk mungkin ikut, biasanya sekarang tuh banyak pelatihan TOEFL. Banyak pelatihan kayak gitu-gitu ya, Pak ya. TOEFL, banyak pelatihan IELTS. Jadi Iya, kalau mau ikut untuk tes minimal kita harus lolos dulu syarat itu. Kemudian iya. syarat-syarat yang lain dipenuhi. Oke, dan biasanya tuh ada minimum skor Iya, benar. nya itu ya Pak Iya. ya, untuk TOEFL dan IELTS-nya Ya, gitu. benar. Oke, nah ini teman-teman informasi baru ya untuk semuanya yang mungkin tertarik untuk Iya. dapetin beasiswa luar negeri ini, sangat terbuka lebar peluangnya. Dan ini Pak, untuk beasiswa dalam negerinya nih mungkin yang banyak minatnya ya. Siap. Bagaimana itu Pak Baik. untuk beasiswa Selanjutnya dalam negeri? beasiswa yang berasal dari dalam negeri itu terdiri juga dari 3. Pertama itu beasiswa yang berasal dari pemerintah. Kemudian yang kedua beasiswa yang berasal dari perguruan tinggi. Sama yang ketiga beasiswa yang berasal dari perusahaan swasta. BUMN juga termasuk di situ. Gitu. Bagaimana itu Pak untuk Nah, oke, kalau yang beasiswa yang pemerintah itu sebenarnya juga ada turunannya. Ada turunannya, ada yang ini. Jadi yang terkenal itu paling yang banyak dikenali oleh masyarakat umum adalah KIP, Kartu Indonesia Pintar, KIP. KIP.
Kemudian ada beasiswa yang berasal dari Kementerian Keuangan, orang sering bilang LPDP. Dan yang terakhir itu yang banyak tahu biasanya alumni dari pondok pesantren atau madrasah aliyah. Itu beasiswa dari Kementerian Agama. Jadi 3 itu kalau yang dari basisnya dari pemerintah. Kemudian yang kedua itu yang berasal dari perguruan tinggi. Nah, untuk perguruan tinggi sekarang banyak bekerja sama dengan alumni atau membiayai sendiri atau memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa atau mahasiswanya yang sudah kuliah. Contohnya di beberapa perguruan tinggi yang ada di Malang, termasuk juga dari kami Uniga, kami punya beasiswa alumni dan kami bekerja sama dengan Metro TV untuk memberikan beasiswa OSC. Keren ya. Ya. Oke. Dan yang terakhir beasiswa dari perusahaan swasta, benar Mbak Fianda. Nah, untuk perusahaan swasta, beberapa BUMN juga sudah ada yang memberikan beasiswa. Kemudian dari Unilever juga ada. Kemudian tadi apa yang Mbak Fianda? Ini Pak, Jarum. Jarum itu juga sudah ada. Genbi ya, yang Genbi juga yang terbaru. Nah, itu beasiswa yang didanai oleh perusahaan swasta. Wah, ini menarik ya Pak. Ternyata yang saya tahu itu hanya ada beberapa yang Bapak sebut, tapi ternyata di luar dari itu juga banyak pilihannya ya. Benar Mbak Fianda. Wah, ini informasi yang menarik buat teman-teman nih ya yang mulai merangkai keinginannya untuk melanjutkan pendidikan. Jadi teman-teman bisa pilih mau ikut beasiswa yang mana, dan tentunya ini pasti juga ini ya Pak ya, prosedurnya beda-beda untuk setiap mempunyai syarat dan prosedur untuk mendapatkan beasiswanya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini Pak, mungkin yang kita bahas yang sangat familiar dengan kita, dan prosedur untuk mendapatkannya itu juga sangat mudah, semua bisa. Ini yang saya highlight adalah di KIP-nya, Kartu Indonesia Boleh, Pintar. siap. Nah, ini juga teman-teman yang menunggu momen kita bahas KIP nih ya. Ini momen yang tepat di video kali ini. Kita bakal bahas seputar KIP. Jadi KIP sendiri ini kan merupakan salah satu program dari pemerintah ya Pak ya. Bener. Di mana program Kartu Indonesia Pintar itu bisa kita manfaatkan untuk melanjutkan pendidikan S1 di dalam negeri tentunya, seperti itu. Dan untuk prosedur mendapatkannya tadi sudah seperti yang kita bahas, itu sangat efektif dan juga paling mudah. Nah, begini Pak, KIP ini kan mungkin kita belum tahu latar belakangnya ya. Atas dasar apa KIP ini kemudian dikeluarkan oleh pemerintah, dan apa sebenarnya tujuan dan manfaat dari KIP ini? Itu. Jadi ketika program KIP ini, Kartu Indonesia Pintar, yang di bawah naungannya Kemenristek Dikti, Kemendikbud ya sekarang ya, Kemendikbud, tujuannya KIP ini adalah agar supaya siswa yang pingin sekolah, yang pertama itu bisa lanjut sekolah, bisa terus belajar, bisa terus mengejar impiannya dengan belajar. Yang kedua adalah membantu siswa dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu untuk bisa sekolah mencapai cita-citanya. Yang ketiga, KIP ini juga itu sendiri untuk menyetarakan pendapatan dan jumlah mahasiswa di seluruh perguruan tinggi baik negeri dan maupun swasta yang ada di Indonesia. Itu sih kalau saya baca tujuan umum dari kenapa KIP ini dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti itu Mbak Fianda. Oke, luar biasa. Jadi luar biasa juga ya untuk pemerintah sekarang ya Pak ya, alhamdulillah, sudah lebih aware dengan permasalahan pendidikan, terutama pembiayaan bagi seluruh mahasiswa. Dan dari yang disampaikan oleh Pak Igo tadi, saya mau menggarisbawahi bahwa ternyata KIP ini tidak berlaku di perguruan tinggi negeri aja ya Pak ya. Iya, jadi sama perguruan tinggi swasta pun benar. juga bisa. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan nih Pak, jadi Bapak kan di Universitas Gadjayana Malang ya. Ya. Luar biasa sekali, ini salah satu perguruan tinggi swasta di Malang yang
keren teman-teman ya. Jadi banyak sekali program beasiswa yang bisa kita dapatkan dengan berbagai jurusan di dalamnya. Nah, apakah KIP itu juga bisa digunakan di Universitas Gadjah dan prosentase peluang kita untuk mendapatkan KIP di kampus Bapak ini seperti apa? Baik, nah, terima kasih. Sekalian saya promosi ya sama kenalan ya, baik. Jadi KIP di tempat kami itu sudah ada sejak mulai dibuka program KIP oleh pemerintah, dan setiap tahun value kami itu terus naik, terus bertambah untuk jumlah KIP yang diberikan kepada kampus kami. Nah, apakah semua siswa sama mahasiswa bisa daftar atau mendapatkan KIP, daftar dan selanjutnya mendapatkan peluang KIP? Itu besar kemungkinannya, karena tadi saya bilang kita kan naik jumlahnya setiap tahun bertambah. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya mahasiswa yang ingin mendapatkan KIP juga ada kemungkinan besar untuk diterima dan mendapatkan pendanaan KIP. Kalau Uniga itu sendiri, KIP itu di 2 tahun yang lalu kami dibajetin mungkin antara sekitar 60-70 jumlah penerima KIP. Yang tahun kemarin agak sedikit turun karena ada momen ini, momennya Pilpres, tapi kami dapat tambahan. Jadi di jatahnya turun sekitar 40, kemudian naik lagi dapat tambahan sekitar 30 apa 40. Jadi kalau di range tetap sama jumlahnya sekitar 70-an. Jadi seperti itu, Mbak. Ternyata ngaruh ya Pak ya di tahun politik yang sekarang ini. Iya, sepertinya ngaruh. Sangat berpengaruh. Harapan kita bersama nih ya Pak ya, dan juga teman-teman di luar sana, pasti KIP ini ya jangan sampai ini ya Pak ya. Mudah-mudahan terus dijaga jumlahnya, tambah hari tambah tahun tambah banyak. Betul sekali. Nah, semoga ya harapan amin, kita amin. Ya, siap. dapat dilanjutkan programnya bagi pemimpin yang baru. Amin. Nah, kita balik lagi untuk bahas KIP ini, Pak. Jadi kan tadi ada progres untuk kenaikan jumlah penerima KIP di perguruan tinggi, kemudian ada penurunan. Selain pengaruh dari tahun politik ini, Pak, yang mempengaruhi penerimaan KIP dan juga jatah KIP per perguruan tinggi itu apa ya, Pak ya? Kalau ditanya soal kenapa pengaruhnya itu naik turun, kalau dari sisi jumlah itu kan setiap KIP itu sudah ditetapkan jatahnya oleh pemerintah. Jadi kampus A mempunyai jatah jumlahnya segini, kampus B gini. Kalau untuk kenapa jumlahnya naik dan turun, itu sampai saat ini kami tidak diberikan alasan kenapa itu naik turun. Nah, kalau untuk dari sisi mahasiswa, kenapa dia jumlahnya naik dan turun? Karena ya itu seperti yang Mbak Vianda sampaikan di depan di informasi awal, banyak yang tidak tahu informasi ini, KIP ini, sehingga yang tahu aja yang daftar, yang tidak tahu sehingga tidak mendaftar. Dan itu kenapa ada kuota tambahan, karena tidak terpenuhi sehingga diberikan tambahan untuk kota KIP seperti contoh di kampus kami tadi. Gitu. Ternyata pengaruhnya juga banyak ya. Gitu. Dan wah, ini teman-teman ya, lewat video ini semoga teman-teman juga lebih bisa menerima informasi dari Pak Igo tentunya, bahwa KIP ini peluangnya untuk teman-teman dapetin tuh luar biasa besar. Jadi jangan sampai lolos nih ya peluangnya kalau teman-teman memang berminat untuk melanjutkan pendidikan di program S1 seperti itu. Nah, benar. Dari yang disampaikan tadi Pak, jadi KIP ini kan berarti ada dampak untuk mahasiswanya dan juga kampusnya sendiri gitu. Kalau mahasiswanya, saya pun sebagai mahasiswa juga, walaupun bukan salah satu dari penerima KIP ya Pak ya, tapi luar biasa, alhamdulillah saya juga sangat bersyukur ya, karena teman-teman saya tuh banyak terbantu dari situ. Benar. Kemudian sedikit banyak juga pastinya gambarannya tuh pendanaan pembiayaannya untuk apa namanya ya Pak ya? Biaya sekolah UKT sekarang namanya. Seperti itu juga dampaknya sangat dirasakan di mahasiswa. Benar. Nah, ini poin plusnya yang dirasakan oleh pihak kampus ini Pak. Dari kami ya, kampus ya. Kita kan juga
kurang tahu ya Pak ya. Ternyata Iya. dampaknya juga kampus itu juga merasakan Iya. ternyata. Jadi gini, dengan adanya KIP, karena ini sifatnya berhubungan dengan pendanaan, terutama kami dari perguruan tinggi swasta, KIP itu memberikan jaminan kepada kami bahwa pendanaan atau uang kuliah tunggal itu akan selalu stabil, akan selalu akan diterima sesuai dengan jadwal, sehingga proses manajemen dan organisasi bisa berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, dengan adanya KIP, kami akan terbantu pada sisi penerimaan jumlah mahasiswa. Karena kan ketika namanya calon mahasiswa diberikan KIP, dapat beasiswa, dapat uang saku, kemudian kuliahnya gratis, maka kan mereka otomatis akan memilih, mending saya kuliah di sini karena saya dapat ini. Nah, dengan jaminan KIP, maka kami kan sudah punya jaminan akan mendapatkan jumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan atau jatah yang diberikan pada jumlah KIP yang untuk perguruan tinggi kami. Dan mungkin hal yang sama juga dirasakan oleh perguruan tinggi lain. Iya, betul sekali. Setuju sih Pak ya, jadi memang dampaknya ke semua pihak jadi Iya, ya Pak ya. benar. Nggak hanya mahasiswanya aja yang Terbantu, diringankan. Terbantu seperti itu. Ternyata kampus ini juga sangat terbantu. Oke. Nah, menarik nih Pak, tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita minum cantik boleh, dulu siap. ya Pak ya. Siap, Biar Mbak. lebih ini. Gimana caranya minum cantik ini, Mbak? Ya, teman-teman jangan lupa ngopi dulu ya yang lagi nonton. Oke, nanti bisa sambil minum juga ya Pak ya, biar Iya, nggak siap. nggak terlalu tegang di pembahasannya, masih banyak kayaknya. Baik, siap Mbak Fianda. Oke. Nah, dari yang kita bahas tadi Pak, jadi selama kita bahas tadi kan belum kita sampaikan atau belum Pak Igu sampaikan bagaimana prosedur mendapatkan benar. KIP-nya. Iya, yang benar. nggak kalah pentingnya. Iya, gitu benar, ya, Pak benar. ya. Saya tadi sempat ini ya Pak ya, mencari tahu sedikit bahwa KIP ini bisa diakses melalui KIP kuliah kemendikbud.go.id. Iya, Ini benar. teman-teman juga bisa akses ya kalau misalkan butuh informasi tambahan, tapi mungkin yang ini aja Pak, bagaimana prosedurnya, kemungkinan diterimanya itu apakah juga ada pengaruhnya dengan mungkin akreditasi atau kualitas kampusnya atau bagaimana, kemudian apakah IP ini ada masa berlakunya gitu. Baik, Mungkin siap. bisa dibahas dulu. Nggih. ya, teman-teman. Jadi gini, KIP itu sangat mudah untuk diakses. Jadi kita bisa buka Google, searching aja KIP Kemendikbud, KIP kuliah KPI kuliah .go.id. kemendikbud.go.id. Jadi searching aja di Google, maka kita akan langsung ketemu di laman paling atas untuk berkunjung langsung ke webnya KIP. Nah, selanjutnya kita bisa langsung klik laman tersebut, maka kita akan langsung diarahkan untuk daftar akun. Daftar akun. Nah, syarat untuk daftar akun itu hanya 2 untuk pendaftaran akun, hanya nomor induk siswa NISN ya, kemudian dengan nomor induk sekolah. Jadi cuma 2 itu aja syaratnya. Jadi setelah kita mengisi nomor NISN sama nomor induk sekolah, kita akan dikirim link registrasi ke email. Untuk validasi. Jadi ada 3 ya, sama email. Mohon maaf, sama email. Kemudian kita akan dikirim link validasi ke email untuk membuka atau verifikasi email akunnya. Nah, di email itu kita akan diberikan username sama password. Mudah ya, Pak, sangat mudah. Selanjutnya tinggal kita masuk, biasanya sih user sama passwordnya masih sama kayak NISN sama nomor induk sekolah. Setelah kita masuk, ada beberapa kelengkapan berkas yang harus diupload di situ. Itu ada 4 atau 5 step yang harus diisi, data pribadi, kemudian data orang tua, data keluarga, kemudian data sekolah, nilai raport dan lain-lain diisi di situ, dilengkapi semuanya. Kemudian menunggu untuk dibukanya pilihan ke perguruan tinggi yang ingin
dituju dan ingin diambil syarat KIP-nya. Jadi begitu. Nah, seluruh siswa yang punya NISN sama nomor induk sekolah bisa mendaftar di KIP. Berpeluang, tidak ada istilahnya apa ya? Yang siswa A dari sekolah A enggak, semua bisa, semua siswa bisa. Nah, menurut informasi yang saya dapat dari tim itu sampai saat ini sih belum dibuka untuk KIP. Mungkin baru dibukanya di akhir bulan Februari. Nah, itu tapi kalau daftar sekarang sudah bisa. Kalau untuk kelengkapan berkas dan lain-lain mungkin belum. Berarti registrasi akunnya dulu ya? Registrasi dulu aja akunnya, bikin akun dulu. Nanti untuk mengisi kelengkapan berkas dan lain-lain lakukan di akhir Februari ketika webnya sudah ready dibuka. Nah, di bulan Maret itu pilihan pertamanya Maret sampai April dan mungkin sampai di awal Mei itu pilihannya ke universitas negeri, perguruan tinggi negeri. Nanti di Mei pertengahan sampai Juni itu baru dibuka untuk pilihan perguruan tinggi swasta. Nah, di KIP itu sendiri kan mahasiswa bisa memilih. Setelah memilih, nanti selanjutnya itu akan, kalau di kampus kami itu akan kami buatkan grup. Akan kami buatkan grup untuk memfasilitasi jadwal ujian tes psikologi sama tes tulis yang memang diwajibkan oleh sistem karena nilainya akan diisi di situ. Jadi setelah kami buatkan grup, kami berikan informasi terkait jadwal tes, kemudian baru setelah mengikuti tes, kemudian hasilnya akan muncul di lamannya KIP. Seperti itu Mbak Fianda. Nah, untuk kepastian mendapatkan KIP itu adalah hasil tes, kemudian konfirmasi dari operator perguruan tinggi dan konfirmasi dari operator LL Dikti wilayah 7 untuk Jawa Timur. Berarti nggak hanya nilai tesnya aja ya Pak ya, iya, tapi banyak ada faktor yang lain. Mempengaruhi diterima. Iya, benar. Oke, teman-teman, jadi mungkin bisa sedikit saya simpulkan ya Pak ya, bahwa untuk mendaftar KIP dan sebelum kita mengisi formulirnya mungkin ya terkait identitas kita, identitas orang tua, dan mungkin ada prosedur-prosedur tes setelah itu, ternyata kita diminta untuk membuat akun dulu. Dan membuat akunnya itu bisa dilakukan mulai sekarang ya, juga Pak, bisa ya. Ayo teman-teman nih yang berminat untuk menggunakan fasilitas dari pemerintah ya, beasiswa dari pemerintah ini KIP, jangan lupa kita bikin akun dulu ya. Untuk sekarang ini sudah bisa dilakukan seperti informasi dari Pak Igo, dan kemudian nanti untuk pengisian formulir dan juga persyaratan lainnya bisa diikuti sesuai dengan arahan jadwal jadwal yang dari KIP. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, gampang banget. Jadi kalau menurut saya ini peluangnya nggak bisa bisa dilewatin deh teman-teman ya. Yuk kita harus semangat mengejar pendidikan yang lebih baik ya Pak ya. Karena sekarang ini memang sangat butuh sekali pemikiran-pemikiran yang luar biasa bagi seluruh generasi bangsa nih, salah satunya dengan kita melanjutkan pendidikan di level sarjana. Iya, benar. Oke, dan ini Pak, tadi yang belum dijawab adalah masa berlaku dari KIP. Oh iya benar. Ini jadi selama apa Pak kita bisa memanfaatkan fasilitas dari Kartu Indonesia Pintar ini? Jadi KIP itu dibuka, kan ada jadwal pembukaan, kemudian masanya itu untuk siswa yang lulusan kalau sekarang 2024, maka yang bisa mengikuti KIP itu 2 tahun ke belakang. Jadi angkatan 2023 dan 2022 itu masih bisa untuk mendapat atau mendaftar KIP, mengajukan KIP, benar. Jadi angkatan yang lulus sekarang sama 2 tahun ke belakang. 2022, 23 dan 24, yang benar. akan mendatang ini ya Pak ya? Iya, benar. Oke, berarti ini luar biasa sekali fasilitasnya ya Pak ya? Iya, benar. Jadi yang alumni pun masih bisa daftar. Nah, tuh
teman-teman ya, jadi jangan dilewatkan peluang kali ini. Dan yang nggak kalah menariknya ini Pak, kita bahas seputar fenomena yang sekarang ini dan mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, mungkin lagi viral-viralnya di media sosial ya, bahwa penerima beasiswa dari pemerintah tuh kadang-kadang mungkin memunculkan ini ya Pak ya, stigma ya begitu yang kurang baik. Nah, salah satunya adalah yang seperti saya lihat, mungkin nanti saya bisa dikoreksi ya kalau misalkan sebenarnya nggak seperti itu, tapi yang saya lihat adalah ada beberapa mungkin oknum ya Pak ya, yang memanfaatkan penerimaan fasilitas dari pemerintah berupa KIP ini untuk memenuhi gaya hidup yang mungkin kurang ini ya Pak ya, kurang penting bagi seorang mahasiswa. Dan mungkin juga bahwa penerima beasiswa itu punya pekerjaan lain ya. Positifnya seperti itu. Nah, menanggapi dari pemberitaan atau fenomena yang seperti itu, kalau menurut Pak Igo sendiri gimana Pak? Kalau itu saya jawabnya dari dua sisi Mbak. Kenapa bilang dari dua sisi? Karena KIP ini bagi sisi pertama yang memang benar-benar butuh itu akan sangat membantu. Setuju sama Pak. Terutama bagi mereka yang mempunyai keinginan sekolah yang kuat, pingin mengejar cita-cita, kemudian di belakangnya atau latar belakang ekonomi keluarganya itu tidak mampu atau kurang mampu, sehingga dengan adanya KIP mereka itu akan sangat terbantu, Terbantunya dari sisi apa? Pertama dari sisi finansial kan mereka akan sangat terbantu, karena di KIP itu tadi saya sudah bilang ada uang sakunya, kemudian uang kuliah tunggalnya juga UKT-nya itu free. Jadi dari sisi itu kan akan sangat terbantu mahasiswa. Karena sedikit informasi untuk biaya uang saku itu sejatinya dapatnya itu per bulan. Nah, itu tergantung wilayah. Kalau info yang saya baca, wilayah Jawa Timur, terutama Malang dan sekitarnya, itu dapatnya sekitar 800 sampai 900 per bulan. Lumayan juga ya Pak. Lumayan besar. Kan di sini kos-kosan kan masih ada yang di bawah harga itu. Betul. Nah, tapi per bulan itu 8 sampai 900 itu terimanya per 6 bulan. Jadi diakumulasi, nanti terimanya per 6 bulan. Jadi kalau di total dapatnya setiap 6 bulan mungkin sekitar 5, atas ya Pak ya? 5, lebih lah. Iya. Nah, bagi mahasiswa yang membutuhkan, angka segitu kan sudah besar, Mbak. Di samping itu kan dia tidak perlu bayar kuliah lagi, UKT atau bayar di kampus kan nggak perlu. Nah, di sisi lain seperti yang Mbak Vianda bilang tadi, bahwa KIP ini menjadi ajang, kalau bahasa gaulnya teman saya bilang itu ada yang joki. Joki itu modelnya jadi misalnya tahun ini dia sudah kuliah tapi masih ingin mengejar KIP, sehingga ketika ada pembukaan KIP dia daftar lagi KIP, padahal secara finansial dia kan sebelumnya sudah kuliah, sudah biaya sendiri. Dalam tanda kutip berarti dia mampu, karena kuliah awal itu kan yang paling banyak membayar itu pada saat awal kuliah. Jadi dia sebenarnya mampu, secara ekonomi mampu, tapi masih mengejar KIP. Dan banyak sekarang muncul joki-joki KIP seperti itu. Tapi apakah itu juga berpeluang diterima KIP-nya Pak? Nah, apakah berpeluang untuk diterima? Masalahnya kan semua prosesnya itu melalui sistem. Iya juga sih Pak. Ya, jadi kan kita tidak pernah, ya anak-anak kan sekarang pintar. Ketika melengkapi data, modelnya ya dilengkapi aja. Nanti prosesnya bagaimana kan sistem yang mengatur itu semua. Nah, banyak yang lolos model-model seperti itu, yang sistemnya joki. Jadi secara ekonomi mampu, tapi tetap mengharapkan beasiswa. Ya lumayan kan kalau 5 lebih setiap 6 bulan bisa dibelikan tadi kayak Mbak Vianda bilang, bisa beli laptop, bisa beli HP dan lain-lain. Jadi gaya hidup buat mereka. Jadi saya jawabnya dari dua sisi itu. Make sense juga ya Pak ya, kalau misalkan KIP ini nantinya juga bisa jadi bahan atau fasilitas yang ini ya, kegunaannya itu disalahgunakan bagi bisa ada kemungkinan yang seperti tidak itu. bertanggung jawab seperti itu. Tapi di lain sisi juga banyak sekali yang terbantu
dari Sangat. program atau fasilitas pemerintah berupa Iya. KIP ini, dan Iya. harapannya dan juga mungkin saran dari kita juga ya Pak ya, bahwa KIP ini ayolah teman-teman digunakan Gunakan dengan sebaik mungkin. betul sekali, karena di luar sana bagi teman-teman yang kurang beruntung untuk mendapatkan KIP pun juga pastinya Pingin, iya, Jadi pingin untuk agar supaya kita yang udah dapat nih ya digunakan Sebaik mungkin. begitu. Oke. Dan ini Pak, apakah KIP selama ini udah tepat sasaran atau belum? baik. Kalau untuk ukurannya KIP tetap tepat sasaran, saya lihat dari dua sisi ya Mbak ya. Sisi pertama saya lihat dari kami yang perguruan tinggi. Jadi saya mungkin sebagai akademisi melihat KIP ini tepat sasaran dalam artian bahwa kampus ini mau mendapatkan kepastian dalam hal pendanaan dan juga dalam hal penambahan jumlah mahasiswa. Ya. Nah, dua hal ini kan menjadi landasan kami di universitas, apalagi yang kami perguruan tinggi swasta. Ketika jumlah mahasiswa banyak, pendanaannya kokoh, atau misalnya tidak ada yang apa istilahnya utang atau misalnya menunggak, maka kan kami akan operasionalnya akan berjalan dengan lancar. Nah, di sisi lainnya kalau dilihat dari sisi mahasiswa, apakah KIP ini berjalan lancar? Sejauh ini kan sekarang banyak di berita itu cerita tentang mahasiswa yang terjerat pinjol. Dan sejauh ini informasi saya tanya-tanya ke operatornya KIP kampus kami, alhamdulillah mahasiswa KIP aman-aman, karena mereka itu setiap semester ya itu harus melaporkan hasil studinya, IPK-nya minimal harus 3. Terus yang kedua itu harus aktif dalam organisasi, dan yang ketiga itu selalu mengikuti arahannya pembina, dan kami menunjuk sendiri pembina khusus untuk mahasiswa KIP. Jadi laporannya itu kontinu setiap bulan, dan kami terus memantau mereka agar supaya progresnya positif. Seperti luar itu. biasa. Jadi nggak hanya menerima manfaatnya aja, Iya. tapi bagi pengguna KIP ini juga harus bertanggung jawab dengan benar. adanya tadi ya Pak ya, dengan IP minimal 3, Iya. kemudian ternyata juga sudah ada pembinanya Iya, sendiri benar. untuk pelaporan aktivitas selama Iya. perkuliahan seperti Seperti itu, itu. dan ya Harus luar terlibat biasa. di himpunan. Oke. Himpunan kampus itu mereka harus terlibat aktif di situ. Oke, berarti nggak hanya bermanfaat bagi ini ya Pak ya, membantu pembiayaan, tapi juga Bagi portofolio iya. dan juga dirinya sendiri itu dapat Dapat juga, manfaatnya. benar. Oke. Baik, wah ini menarik sekali ya Pak ya KIP ini, dan teman-teman juga pastinya sangat terbantu dengan adanya informasi ini. Tapi saya juga tertarik untuk membahas bagaimana background Bapak di ini ya, dunia pendidikan selain menjadi bagian dari Universitas Gadjayana Malang. Dan mungkin nanti kita akan bahas seputar background pendidikan Bapak dan juga Baik, keterlibatan siap. Bapak dengan Cipta Sarana Cendekia. Dan nanti kita akan sambung di video berikutnya aja ya Pak ya. Boleh, Seperti siap, Mbak itu. Fianda. Dan Baik. untuk pertanyaan terakhir nih, Ya, untuk menutup pembahasan KIP kali ini, kalau dari Bapak sendiri Pak, menanggapi bagaimana bermanfaatnya KIP ini untuk kita sebagai pelaku di dunia pendidikan, harapan dan juga mungkin pesan dari Bapak untuk penerima KIP dan juga kampus-kampus di luar sana, dan mungkin sedikit informasi juga ya bahwa Universitas Gadjayana juga membuka peluang bagi Oke. teman-teman yang ingin lanjut seperti itu. Mungkin bisa di-share ke teman-teman Bapak. baik. Terima kasih Mbak Fianda. Jadi mungkin pesan dari saya, jadi sebentar lagi itu akan ada banyak beasiswa yang disiapkan yang terbuka untuk calon mahasiswa, untuk siswa SMK, SMA kelas 12 untuk mengambil peluang itu. Jangan dilewatkan peluangnya, terutama yang mau kuliah di dalam negeri. Ada program pemerintah Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar ini terbuka untuk seluruh siswa, seluruh calon mahasiswa untuk 3 angkatan tahun 2022, 2023, dan 2024.
silahkan diambil, daftar. Jangan dilewatkan kesempatan ini. Kalian mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan beasiswa ini. Kami juga dari Universitas Gadjana mengundang kepada kalian. Kalau mau berkuliah di tempat kami, silahkan. Kami juga memiliki atau memberikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Selain itu juga kami ada beasiswa dari OSC dan ada beasiswa Tasfidz Quran dan lain-lain. Monggo bisa diakses di Google, cari aja informasi pendaftaran unikamalang.ac.id. Mungkin itu Mbak Fianda dari saya. Terima kasih banyak. Biasa. Terima kasih Pak Igo dan juga teman-teman yang sudah setia untuk pantengin terus konten video kali ini yang tentunya sangat menarik dan juga informatif seperti itu ya. Ya. Dan jangan beranjak dulu teman-teman ya, di part selanjutnya tetap bersama Pak Igo. Nanti kita akan bahas seputar pendidikan di komputer ya Pak ya, teknik komputer jaringan. Siap. Dan ini informasi yang menarik juga untuk teman-teman SMK seperti itu dan juga teman-teman mahasiswa. Dan untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Pak Igo jangan kemana-mana dulu ya. Iya, baik, siap. Saya tunggu di sini. Oke. Saya Fianda Rahmatika dan juga narasumber saya Pak Igo yang sangat luar biasa. Pamit undur diri dulu di video kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen dan juga subscribe untuk channel kita di Cipta Sarana Cendekia. See you next time and bye-bye semuanya. Bye.